Ora bener iki, patok iki. Ini iki. Patok itu malah pindahnya rene iki karepe piye iki, Mang? Apa? Patok iki lho. Ya, terang gone kene iki. Ket mangmu lho, ket jaman mbah-mbahku mbiyen, patok iki panggone ning kene. Diurut iki lho, wit iso tok pindahnya rene iki karepmu dhewe apa kongkonan? Iki lho urute iki lho. Nah, iki lho, garise iki. Tak dudohi iki lho, kae urute wit sing gedhe. Ora, stop kene iki, bener kene iki. Didelokne sertifikate piye? Alah, ayo dibuka ning nggon sertifikat. Ora mungkin ning kene wis ayo dijipoke sertifikat ayo. Wes iki mamangane kan galengane iki lho iki niki. Iki ke mergo kegunturan guntur-guntur akhir iki melu melorot medun, mulane tak unggane. Tak papakne padha mau-maune panggonane ning kene. Ket Mang, aku arep budalnya rono wae lho. Arep budalnya rono mang iki ning kene. Mung pirang senti, mung titik pirang senti lho, Gra. Lah, pirang santion wong saka kene menggoke tekan kono kambil kae ya to. Kan ya wis lumayan menggoke rene. Padha wingi. Iki mergo kegunturan, longsor. Wis ngene wae. Ayo golek garisan meteran dimeteri saka kono kae. Menggoke tekan wit kambil kae. Ras mung pirang senti ora apa-apa. Lah gelem-gelem tak bacok tenan lho kowe engko. Tenan piye kowe iki? Iki aku yo mbalekne iki jeneng hitungane patok iki, Ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wonten napa niki Bapak-bapak? Niki lho, berakane patok tat. Niki, patok niki wau enjing, kula badhe bidal Tegalan wau panggene teng mriki. Soale kan urute niki. Nah, dugi wit klopo nika. Wingkinge nika. Apa? Wit nika. Lah kok moro-moro dipindah teng mriki? Jerene genane dekne. Ya, balekne wingine tadi kan longsor ngono ta. Cukup tak benakne pirang senti iki lho. Kegunturan ngoten lho. Pirang sention menggoke nyarono kala ya malah dadi ombo to, Kang. Guntur iki. Sertifikatnya ada. Ada. Saya punya sertifikat. Jajal di sertifikatmu tono. Ya. Ya. Ayo, yo piye? Ya selungguh kono sik. Sertifikatku jelas wis ana, ya to. Tak urutne lho, diurutke saka kene iki. Marane ki nyarono. Ora mungkin gek terus apa jenenge? Ya. Wes saiki sertifikatmu jipuken nang omah yen Ya engko ae adoh. Ngomah dadak. Ngomahku kene kan setengah jam. Makane kuwi. Pripun niki? Tadi pagi saya kan ke Tegalan situ, Tat. Ya. Nah, ini pagar itu kan dari sini terus lurus kan. Nggih. Ini kan lurus sampai sana. Mulai dari kelapa itu sampai pohon sana. Lah kok sama Kang Nano ini dipindah ke sini. Menurut Pak Nano yang benar di sini ya? Ya iya ini kan ini. Wani sumpah? Ya ini pokoknya. Ini pokoknya. Wani sumpah ora? Ya pokoknya ini. Wis ora nggo pokoknya saiki. Ya pokoknya Saya tengahnya nggih. Permasalahan tanah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat ya, atau mewanti-wanti kepada umatnya untuk berhati-hati walaupun itu sejengkal, walaupun itu 1 senti, namanya itu milik orang, ya kita tidak boleh zalim terhadap harta orang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian mengambil atau memakan harta orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil walaupun sejengkal. Ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah, man dzalama minal ardi syai'an tuwiqahu
min sab'i ardin. Ya. Siapa yang mengambil tanah orang lain ya, dengan cara yang zalim, ya, maka tuwiqahu min sab'i ardin, kata Rasulullah. Kelak dia akan dikalungkan dengan 7 lapis tanah, 7 lapis bumi. Nah, kalaupun diambil sejengkal, ya sedikit itu 1 senti, namanya itu haknya orang lain, tanahnya orang lain, itu balasannya di akhirat kelak ngeri ya. 7 lapis bumi itu akan dikalungkan kepada orang yang ngambil tanah orang tadi. Kupingmu rungokno ngono kuwi. Terus Piye? Nggih. Ya. Walaupun hanya beberapa senti, berapa jengkal Tat nggih. Iya, makanya di dalam hadis ini disampaikan oleh Rasulullah, syai'an man dzalama minal ardi syai'an. Ya. Walaupun sedikit saja dia ngambil tanah orang lain itu, nanti balasannya di akhirat akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi, kata Rasulullah. Di dalam hadis yang lain dikuatkan lagi, lebih dahsyat lagi, man akhadha minal ardi syai'an khusifat ila sab'ina ardin. Ya, siapa yang ngambil tanah orang lain walaupun itu sedikit saja, kata Rasulullah, maka kelak akan dibenamkan pada hari kiamat kelak ke dalam 7 lapis bumi. Bumi ini kan ada 7 lapis. Nah, sedikit saja kita ngambil tanah orang itu, pada hari kiamat kelak Allah akan membalas dengan menenggelamkannya ke dalam 7 lapis bumi. Ngeri sekali kan, langit ada 7 lapis. Terus digerempes gitu ya. Nggih. Dimasukkan di dalam 7 lapis bumi ini, Bu. Pengen kowe. Pengen. Nah, terus anu Tat. Ya misalkan Nggih. ini kita itu sudah terlanjur gitu. Ya kadang kan gini Tat, kita sudah bertahun-tahun kan ada yang lama itu. Wis akhirnya ya wis yang punya itu nggak merasa, yang punya nggak tahu aja, ya udah gitu. Terus ternyata kita sadar gitu. Terus cara tobatnya itu bagaimana Tat? Kalau sudah bertahun-tahun ya, itu kalau kita misalkan ini sudah diambil tadi ya, tanahnya berapa, 1 meter atau 2 meter, kemudian di sini panjenengan tanami, itu menurut pendapatnya para ulama, maka tanaman yang ada di tanah orang lain ini, yang jenengan tanam ini tidak halal bagi panjenengan, itu hukumnya haram, maka tanamannya itu harus dimusnahkan. Kalaupun misalkan di situ dibangun bangunan, ya, bangunannya juga harus dihancurkan, harus dihancurkan. Jadi itu nggak halal bagi panjenengan. Maka kewajiban orang yang mengambil tanah orang lain tadi harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta maaf terlebih dahulu kepada yang punya tanah. Ya, minta maaf, mengakui bahwa selama ini saya keliru, sudah mengambil hak panjenengan walaupun itu cuma 1 meter, seperti itu. Setelah meminta maaf karena ini ada hakul adami, hak sesama makhluk ya, hubungan panjenengan dengan bapaknya ini, maka harus saling menghalalkan, saling ridho, supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, jadi hanya itu ya Tat ya, cara kita menebus dosanya. Begitu. Berarti anu ya Tat ya, walaupun yang ditanam atau yang ada di situ adalah sesuatu yang halal, tapi ketika itu menempati tanah yang bukan miliknya, itu akan hukumnya menjadi haram. Iya, hukumnya menjadi haram. Makanya atas dosa-dosa yang telah lalu kita punya kewajiban untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ya gini aja Tat. Ya nggih Mas B. Wis, pripun? Ya saya mengakui saya salah. Ya saya meminta kelonggaran, kelapangan hati jenengan untuk memaafkan kesalahan saya, dan ini patoknya kita kembalikan Ustaz sebagai saksinya nggih. Junjunge kuat lho Mang kok. Anu Kayak apa gini enteng kok.